Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Syahamah Official dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa dan diberikan semangat untuk terus menyibukkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah dan menuntut ilmu. Kita masih dalam penjelasan buku ringkasan Sulamut Taufiq, dan kita sudah sampai pada perkataan muallif. Qala al-muallif rahimahullah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jangan lupa kita mengikhlaskan niat dalam mendengarkan pelajaran ini semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, falamma kanat hadhihi as-sifatu dzikruha katsiran fi an-nusus asy-syar'iyyah, qala al-ulama tajibu ma'rifatuha wujuban 'ainiyya. Falamma thabatatil azaliyyatu li dzatillah wajib an takuna sifatuhu azaliyatan lianna huduthas sifati yastalzimu huduthaz zat. Kata beliau, karena sifat-sifat yang 13 ini yang sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya, karena sifat-sifat yang 13 ini sering disebutkan dalam teks-teks syariat Al-Quran dan hadis, maka para ulama mengatakan wajib atas setiap mukallaf, wajib secara fardu ain, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Setiap dari kita, setiap dari orang muslim mukallaf harus tahu bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat ini, paham dan tidak meyakini yang bertentangan dengan sifat-sifat ini, yaitu yang kita jelaskan sebelumnya, sifat al-wujud, al-qidam, al-baqa, bahwa Allah itu ada, qadim, tidak bermula, kekal, mukhalafatuhu lil hawadisi, tidak serupa dengan makhluk, memiliki sifat kalam yang bukan berupa huruf, suara dan bahasa, memiliki sifat iradah, maha berkehendak yang tidak berawalan dan berakhiran, dan memiliki sifat qudrah, maha kuasa atas segala sesuatu, dan sifat-sifat yang lainnya. Dan karena zat Allah adalah azali, dan kita mengatakan bahwa Allah itu azali, tidak bermula, adanya tidak didahului ketiadaan. Allah itu ada dan tidak pernah tiada. Maka demikian pula sifat-sifatnya pasti wajib azali. Sebagaimana Allah tidak bermula, sifat-sifat Allah juga tidak bermula. Berbeda dengan kita. Kita ini makhluk yang memiliki permulaan. Kita makhluk, kita memiliki permulaan. Ada setelah tiada. Dulunya kita tidak ada, kemudian kita dijadikan ada. Sifat-sifat kita juga begitu. Awal kita dilahirkan, kita tidak mengetahui apa-apa. Belum muncul bagi kita berbagai macam sifat yang ada pada diri kita sekarang ini. Kemudian setelah itu kita beranjak dewasa, muncul mulai sifat-sifat, daripada sifat marah, daripada sifat senang, daripada sifat sedih. Misalkan contohnya makhluk, bahwa makhluk itu memiliki sifat yang bermula, baharu. Begitu juga pengetahuan kita ada awalannya. Begitu juga kehendak kita berawalan dan berakhiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluk itu tidak bermula, begitu juga sifat-sifatnya tidak bermula. Semua sifat Allah tidak bermula dan tidak memiliki akhiran, tidak berakhiran. Karena kebaharuan sifat meniscayakan mengharuskan kebaharuan zat. Kenapa kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak bermula dan qadim sebagaimana zatnya Allah qadim? Karena kalau kita mengatakan sifat Allah itu memiliki permulaan, itu sama saja mengatakan Allah berubah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Semisal dengan mengatakan, misalkan Allah, kita kan sudah menjelaskan sebelumnya
bahwa ketentuan Allah tidak bermula. Dan sebagaimana Allah telah mengetahui segala sesuatu, apa yang akan terjadi, apa yang ada di dunia ini, apa yang tidak akan terjadi di dunia ini, Allah juga telah mengetahui itu, telah mengkehendaki itu. Jika seandainya misalkan dikatakan Allah baru mengkehendaki itu saat ini, maka sama saja mengatakan Allah berubah. Yang sebelumnya tidak mengkehendaki itu, kemudian mengkehendakinya. Ada perubahan di situ. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa sesuatu itu dijadikan, menunjukkan sesuatu itu diatur, menunjukkan bahwa sesuatu itu makhluk. Karena perubahan menunjukkan ada yang merubahnya. Suatu perubahan menunjukkan ada yang merubahnya. Sebagaimana kita, dahulu kita dilahirkan dalam bentuk bayi. Kemudian setelah itu berubah menjadi anak-anak. Kemudian setelah itu berubah menjadi orang dewasa, remaja. Setelah itu menjadi orang dewasa. Setelah itu kita memasuki usia tua. Ini kan perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita tahu bahwa perubahan ini tidak dilakukan oleh diri kita sendiri. Dan tidak mungkin perubahan ini terjadi dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahwa ada yang mengatur kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatannya, ketika misalkan Anda mendapati rumah Anda misalkan berwarna dengan cat warna tertentu, misalkan berwarna putih. Kemudian Anda meninggalkan rumah. Setelah itu balik, tiba-tiba warna cat rumah Anda sudah berubah, misalkan. Nah, Anda meninggalkannya misalkan selama 2 hari, pulang sudah mendapati rumah itu warna catnya sudah berubah menjadi warna hijau misalkan. Otomatis Anda akan mengatakan siapa yang mencat rumah ini atau siapa yang merubah cat rumah ini. Padahal Anda tidak melihat orang yang merubah itu, orang yang mencat rumah itu. Anda tidak menyaksikan itu. Tapi dengan cepatnya Anda menyimpulkan ada yang merubah cat rumah tersebut. Kenapa? Karena perubahan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Perubahan menunjukkan ada yang merubahnya. Begitu juga perubahan yang ada pada kita menunjukkan bahwa ada yang mengatur kita, ada yang menciptakan kita. Makanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berubah-ubah. Makanya sifatnya qadim, tidak berawalan, tidak berakhiran, dan tidak berubah-ubah. Tidak mungkin muncul bagi Allah suatu sifat yang sebelumnya tidak ada. Kenapa? Karena ini menunjukkan perubahan, dan yang berubah yahtaju ila man yughayyiruhu. Al-mutaghayyir, yang berubah, yahtaju ila man yughayyiruhu, membutuhkan kepada yang merubahnya. Wal muhtaju ila ghairihi la yakunu ilahan, dan yang membutuhkan kepada selainnya tidak mungkin Tuhan. Bukan Tuhan yang bersifat membutuhkan kepada selainnya. Jadi makanya sifat-sifat Allah itu ada tanpa permulaan, ada tanpa akhiran. Tidak muncul bagi Allah suatu sifat yang sebelumnya Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Nah, sekarang kita memasuki pada penjelasan makna syahadat yang kedua. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurashiyya sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh ila jami'il khalqi wa yatba'u dhalika i'tiqadu annahu wulida bi Makkah wa bu'itha biha wa hajara ila al-Madinati wa dufina fiha. Dan makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makna syahadat yang kedua, aku mengetahui, meyakini dan mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya kepada segenap makhluk. Jadi keyakinan kita terhadap syahadat yang kedua harus kita tahu maknanya. Harus kita tahu maknanya
Dan kita yakini, bukan hanya sekedar tahu tapi tidak meyakininya, sebagaimana yang dialami orang-orang Yahudi. Diceritakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi. Mereka tahu Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Tetapi apa? Pengetahuan mereka ini tidak dibarengi dengan keyakinan. Tidak mereka yakini. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya apa makna meyakini, apa makna i'tiqad. Ridwan nafsi bima arafathu. Rela hati itu terhadap apa yang diketahui. Mereka tidak rela terhadap apa yang mereka ketahui itu. Mereka tidak mau meyakini, tidak mau rela, tidak mau ridho terhadap apa yang mereka ketahui itu, sehingga itu tidak menjadikan mereka beriman. Pengetahuan mereka saja yang mengatakan bahwa mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi, itu tidak menjadikan mereka beriman karena tidak dibarengi dengan keyakinan. Ya. Kemudian kita mengatakan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk, maka tidak boleh disifati dengan sifat ketuhanan. Kita tidak boleh berlebih-lebih dalam mengagungkan Nabi Muhammad sehingga mensifatinya dengan sifat ketuhanan. Tidak boleh. Ini orang yang melakukan hal seperti itu bukan orang muslim, dan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad dengan iman yang benar. Semisal dengan mengatakan Nabi Muhammad mengetahui segala apa yang diketahui oleh Allah, misalkan, maka orang ini itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyamakan makhluk dengan Khaliq. Dia menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Ya, betul, kita diperintahkan mengagungkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, tapi kita tidak boleh berlebihan sehingga mensifati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat ketuhanan misalkan. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, hamba Allah, Abdullahi wa Rasuluhu. Tapi tidak seperti makhluk yang lainnya. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad makhluk yang diagungkan. Nabi Muhammad memiliki begitu banyak keistimewaan. Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Dan ini diikuti dengan keyakinan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Nabi yang kita akui sebagai nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad, nabi yang lahir di kota Mekah dan diutus menjadi seorang nabi di Makkah. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu bahwa dia telah diangkat menjadi nabi semasa beliau masih menjadi penduduk kota Mekah, masih berstatus sebagai penduduk kota Mekah. Karena kalau secara tepatnya beliau mendapatkan wahyu di Gharu Hira, di Gua Hira, dan ini posisinya di luar kota Mekah. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu itu, beliau masih berstatus sebagai penduduk kota Mekah. Kemudian hijrah, beliau hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah setelah beliau berdakwah 13 tahun di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau berdakwah 13 tahun, kemudian mendapatkan perintah untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Bukan karena beliau seorang pengecut, tidak, tetapi semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang pasti di dalam perintah itu terdapat hikmah yang luar biasa. Bukan karena beliau penakut. Nabi Muhammad makhluk yang paling berani dalam mengatakan kebenaran. Nabi Muhammad tidak gentar dan tidak takut menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Beliau ketika diperintahkan menyampaikan dakwah itu, beliau sampaikan meskipun itu di kandang lawan. Beliau tidak takut dalam menyampaikan hal itu. Jadi Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah semata-mata menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dimakamkan di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman itu. Nabi yang paling terakhir itu adalah nabi yang dimakamkan di kota Madinah, di lokasi Masjid Nabawi, di
di dekat Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di sana. Wa yatadammanu dzalika annahu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi wa ballaghahu 'anillah. Termasuk cakupan makna syahadat kedua ini meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur dalam segala berita yang ia bawa dan ia sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang dituntut dari kita sehingga keimanan kita terhadap Nabi Muhammad benar dan diterima, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat jujur, tidak berbohong. Nabi Muhammad jujur, tidak berbohong dalam berita yang dia sampaikan, baik tentang umat-umat masa dahulu atau tentang yang akan terjadi di masa mendatang atau tentang masalah hukum halal dan haram. Kita harus meyakini Nabi Muhammad tidak berbohong dalam hal itu. Nah, siapa yang tidak mengakui itu, yang menuduh Nabi Muhammad misalkan berbohong, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia bukan seorang muslim. Jadi termasuk kewajiban kita dalam meyakini makna syahadat kedua, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu jujur dalam apa yang dia sampaikan tentang urusan agama ini dia tidak berbohong. Dan Nabi Muhammad, para nabi itu memang tidak mustahil jatuh pada sifat berbohong. Allah jaga mereka daripada sifat bohong. Bukankah Nabi Muhammad yang dahulunya semenjak bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, itu kafir Quraisy sendiri yang mengakui beliau orang yang jujur. Bahkan mereka namakan dengan nama Al-Amin, yang terpercaya. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya, famin zalika, apa saja di antara yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad yang wajib kita yakini. Famin zalika azabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarin wa nakir wal ba'thu wal hasyru wal qiyamatu wal hisabu والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة أي لا كما يرى المخلوق والخلود فيهما. Di antara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita yakini, tidak boleh ragu tentang hal-hal yang disampaikan Nabi Muhammad, bahwa ini benar adanya meskipun kita tidak menyaksikannya, meskipun itu belum terjadi. Kita tidak boleh ragu kalau ingin dianggap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Harus yakin meskipun kita tidak melihatnya, meskipun hal ini belum terjadi. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad yang wajib kita yakini, adanya siksa kubur, bahwa ada di dalam kubur itu yang namanya disiksa. Ada sebagian orang kafir itu disiksa dan sebagian orang muslim mengalami siksaan. Dan adanya nikmat kubur, orang-orang muslim yang bertakwa, yang soleh misalkan, itu kita yakini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad mendapatkan nikmat di dalam kuburnya, seperti diterangi kuburnya, diluaskan, dan berbagai hal lainnya. Kemudian adanya pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, bahwa dari umat Nabi Muhammad ini, kecuali anak kecil, orang yang mati syahid dalam peperangan, dan para nabi, itu akan ditanyakan di dalam kuburnya. Itu akan ditanyakan di dalam kuburnya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan juga kita wajib meyakini adanya al-ba'ats, kebangkitan, bahwa kelak setelah manusia ini dan begitu juga makhluk yang lainnya, setelah dimatikan, itu kelak akan dibangkitkan kembali untuk mereka melalui proses-proses hari kiamat, seperti pembalasan jika ada yang menzalimi di dunia ini satu antara yang lainnya, atau misalkan penerimaan catatan amalan dan hal lainnya. Al-Hasyr, adanya hari dikumpulkan makhluk ini setelah dibangkitkan di suatu tempat. Bumi ini akan dihancurkan dan diganti dengan bumi yang baru
yang di situ tidak terdapat lagi pegunungan, tidak terdapat lagi lembah, bumi yang datar yang akan dikumpulkan di situ para makhluk. Kemudian al-qiyamah, adanya hari kiamat, yaitu yang dimulai dengan dibangkitkannya manusia dari kuburannya, dan sehingga masuk penduduk sorga ke sorga dan masuk penduduk neraka ke dalam neraka. Adanya al-hisab, perhitungan amal. Adanya pahala, balasan kebaikan bagi yang melakukan ketaatan dan kebaikan di dunia ini dari orang mukmin. Dan adanya siksa bagi yang melakukan maksiat dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi orang-orang kafir. Adanya mizan, timbangan amal. Adanya nar, neraka. Adanya sirat, jembatan. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, yang akan dilewati oleh orang kafir langsung terjatuh. Orang mukmin sesuai dengan amalan mereka, Orang yang soleh, ya, orang yang bertakwa lagi soleh, itu disebutkan melewati sirat itu seperti kilat yang menyambar cepat. Ada yang sesuai dengan amalan masing-masing bagaimana dia melalui sirat itu. Ada yang terjatuh saat dia berjalan di atasnya. Nah, kemudian juga adanya yang dinamakan al-haud, telaga Nabi Muhammad SAW yang akan beliau berikan minum umatnya yang telah melalui sirat daripada telaga tersebut. Dan telaga ini airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan orang yang meminumnya itu tidak akan merasa kehausan lagi setelahnya, tidak akan lagi pernah merasa kehausan. Jadi nikmat yang di surga itu untuk apa? Untuk berlezat-lezat, bukan lagi karena kehausan, Adanya syafaat, yang merupakan itu apa? Thalabul khairi minal ghairi lil ghair, yang mensyafaatkan para nabi, para ulama, yang al-amilun yang mengamalkan, para syuhada dan yang lainnya, mereka mensyafaatkan. Syafaat yang terkadang itu untuk menyelamatkan orang dari masuk ke dalam api neraka, atau meringankan siksa orang lain, atau mengangkat derajat orang lain. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku kelak akan didapatkan orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku, dari orang yang beriman kepadaku tapi dia ahli maksiat, pelaku dosa besar. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa syafaatnya bagi orang-orang yang jatuh pada dosa besar dan tidak taubat sebelum kematian mendatanginya? Karena orang yang mati dan hanya membawa dosa kecil tanpa ada dosa besar, itu sebagaimana disebutkan dalam ayat nukaffir ankum sayyi'atikum, diampunkan bagi mereka dosa-dosa kecil tersebut. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, disebutkan dalam sebuah ayat, in tajtanibu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, itu nukaffir ankum sayyi'atikum, diampunkan. Kalau kalian mati hanya membawa dosa kecil, itu akan diampunkan bagi orang tersebut dosa kecilnya. Tetapi bukan berarti makna ayat ini ada di situ keridhaan atau kerelaan melakukan dosa kecil. Tidak, kita wajib meninggalkan dosa besar dan dosa kecil. Tapi seandainya ada orang yang mati dan hanya membawa dosa kecil, itu diampunkan baginya dosa-dosa kecil tersebut. Kemudian juga di antara yang wajib kita yakini bahwa adanya surga, dan di sana terdapat nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat yang di dunia ini. Di surga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi keresahan, tidak ada lagi di sana suatu hal yang menyakiti meskipun seujung jari.
Kemudian juga di antara nikmat yang didapatkan, yang dikabarkan oleh Nabi, adanya ru'yah. Orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Ketika mereka di akhirat melihat Allah yang ada tanpa tempat, tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa tempat, tanpa arah, yang tidak berada pada suatu arah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Mereka yang di akhirat, sementara Allah ada tanpa tempat, tidak di arah atas atau kiri atau kanan atau depan atau belakang, tidak berlaku jarak. Melihat Allah yang bukan benda, yang bukan serupa dengan makhluk, yang tidak ada keserupaan dengan makhluk, yang tidak bisa Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita gambar-gambarkan. Di antara, dan inilah kenikmatan yang paling agung yang didapatkan oleh penduduk surga. Kenikmatan yang paling nikmat dan yang paling agung, yang paling besar yang didapatkan oleh penduduk surga. Mereka yang berada di surga ini melihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak di surga, yang ada tanpa tempat. Tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa tempat dan tanpa arah, yakni tidak seperti terlihatnya makhluk. Karena berbeda melihatnya penduduk surga, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk melihat makhluk. Makhluk melihat makhluk ada jarak. Makhluk melihat makhluk berada pada satu arah. Makhluk melihat makhluk berlaku di situ jarak, batasan dan ukuran dan hal lainnya. Jadi Allah dilihat tidak seperti itu, tidak serupa dengan makhluk. Kemudian wal imanu bi malaikatillahi wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyid waladi adam ajma'in. Begitu juga di antara keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita beriman dengan malaikat yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad, adanya makhluk-makhluk yang bernama malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah dan taat terhadap perintah Allah. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah, tidak berketurunan. Jadi para malaikat itu adalah Auliaur Rahman, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka itu tidak berbuat maksiat kepada Allah dan tidak dan mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi cerita-cerita yang menyalahi ketentuan yang kita sebutkan itu, cerita yang mengatakan misalkan katanya ada malaikat yang melakukan maksiat, berbuat zina, ketahuilah bahwa itu cerita bohong, cerita yang menyalahi terhadap riwayat, terhadap nas Al-Quran. Itu cerita-cerita palsu, cerita benar tidak boleh diyakini. Jadi adanya para malaikat dan juga ada rasul-rasul yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada para nabi dan rasul. Begitu juga beriman dengan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan adanya yang baik dan adanya yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala itu seluruh sifatnya baik. Kehendak Allah yang menjadikan adanya yang baik, menjadikan adanya yang buruk. Kehendak Allah menciptakan yang baik dan buruk. Sifat kehendak Allah dan sifat menciptakan Allah itu semuanya baik. Yang baik, yang buruk itu ada pada makhluk. Makhluk ini, di antara makhluk ini ada yang baik, ada yang buruk. Allah yang telah menentukan. Ada makhluk ini yang buruk, ada makhluk ini yang baik. Allah yang menjadikan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan mencintai dari kita ketaatan dan keimanan, dan melarang kita dan melarang kita dan tidak mencintai bagi kita dalam artian akan mengazab orang yang melakukannya
kekufuran, atau orang yang melakukan maksiat dari orang muslim jika tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakini bahwa beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi yang diangkat menjadi nabi, yang baru diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Adapun Nabi Isa kita katakan masih hidup, dan beliau diangkat ke langit dan masih hidup, tapi beliau itu diangkat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang paling terakhir. Tidak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, yang mengaku diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa dia itu pembohong, dan jelas dia itu pendusta, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang akan celaka jika dia tidak taubat, tidak kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan ketentuan yang benar, keimanan yang benar. Dan juga keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin seluruh manusia, makhluk yang paling agung, penghulu Bani Adam, makhluk makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lainnya. Nabi Muhammad lebih mulia daripada seluruh makhluk yang lainnya. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita ini pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita, dan semoga kita diberi kekuatan untuk menambah untuk terus mau belajar dan mempelajari ilmu-ilmu agama dengan cara yang benar, dan berguru kepada orang-orang yang memiliki amanah dalam menyampaikan ilmu agama, sehingga ilmu tersebut menjadi tuntunan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.